Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Hubungan Kuantitatif Struktur Aktivitas Obat. Adapun di sini yang akan dibahas yaitu pertama, pendekatan Haksa-Wilson, dua, pendekatan Haksa-Hansch, yang ketiga, contoh model Haksa-Hansch dalam pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Adapun di sini pendekatan Haksa-Wilson. Pada tahun 1964, Free dan Wilson mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik Free-Wilson. Mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan. Adapun di sini aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologi senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan berikut. Bisa dilihat di sini. Jumlah senyawa yang disintesis merupakan hasil kali jumlah substituen pada tiap-tiap zona dari senyawa induk. Adapun di sini model pendekatan Hansch. Pada tahun 1963, Hansch mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologi di suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter sifat kimia fisika dari substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linear atau linear free energy relationship atau pendekatan ekstrak termodinamik. Pada pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammond yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat sebagai berikut. Kita dapat lihat di sini ada fungsi senyawa induk yang berhubungan dengan aktivitas biologis A, B, C, dan D bilangan tetapan yang didapat dari perhitungan analisis regresi linear. Adapun di sini sifat-sifat senyawa induk yang berhubungan dengan aktivitas biologis A, B, C, dan D yaitu bilangan tetapan yang didapat dari perhitungan analisis regresi linear. Dalam Haksa, model Hansch lebih berkembang lebih banyak digunakan dibanding model de novo Wilson karena lebih sederhana serta konsepnya secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada. Dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Model Hansch telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Adapun di sini model de novo ini kurang berkembang karena yang pertama yaitu tidak dapat digunakan bila efek substituen tidak bersifat linear, kedua bila ada interaksi antar substituen, ketiga memerlukan banyak senyawa dan kombinasi substituen bervariasi untuk menarik kesimpulan yang benar. Adapun keuntungannya di sini pertama dengan menguji Haksa volume senyawa dengan bermacam-macam gugus substitusi pada berbagai zona, kedua digunakan bila tidak ada data tatapan kimia fisika dari senyawa dan uji aktivitas lebih lambat dibanding dengan sintesis hubungan senyawa. Adapun di sini dalam Haksa model Hansch lebih berkembang dan lebih banyak digunakan dibanding model de novo Wilson karena pertama lebih sederhana, kedua konsepnya secara langsung berhubungan dengan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada, ketiga dapat untuk hubungan linear dan non-linear, keempat data parameter sifat kimia fisika substituen sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel, kelima model Hansch telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Adapun di sini pengembangan obat penyakit degeneratif dan kanker. Pada uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu fase pertama yaitu pengujian dilakukan pada sukarelawan normal.
Fase kedua, pengujian diberikan pada sekelompok pasien dengan penyakit. Fase 3 diujikan pada sukarelawan yang terserang penyakit. Dan fase 4 dilakukan oleh ribuan sukarelawan dengan penyakit yang diderita sesuai indikasi obat. Adapun di sini proses pengembangan obat konvensional adalah sebagai berikut. Pertama yaitu penemuan dengan pengembangan, kedua uji praklinik melalui penelitian toksisitas. A. Toksisitas yang berhubungan dengan pemberian obat akut atau kronis. B. Kerusakan genetik. C. Pertumbuhan tumor. D. Kejadian cacat waktu lahir melalui beberapa uji in vivo. Yang pertama yaitu uji aktivitas enzim. Dua, uji aktivitas kanker menggunakan kultur sel. Ketiga, uji antimikroba. 4, di antioksidan dengan DPPH. Kelima, uji antiinflamasi. Adapun di sini review oleh badan regulator. Adapun di sini keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh Badan Pengatur Nasional yaitu BPOM, ASA dan FDA, Kanada oleh Health Canada, Inggris oleh MHRA, negara Eropa EMEA, Australia oleh TGA, monitoring keamanan obat pasca pemasaran. Itulah hasil presentasi saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.